Abah Anies nomor 1, cinta damai, ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau, presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Tangkap, proses, penyalakan. Kalau misalnya hakim memutuskan hukuman yang gantung, gantung jangan. Hakim memutuskan gantung, jadi gantung. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Setelah kemarin kita melihat video-video tentang pendukung Anies yang kecewa, termasuk Egy Sujana yang bahkan sampai menyebut Adinda Anies. Ini lucu ya. Sekarang ada lagi nih guys, ternyata Refly Harun ini juga tampaknya sudah mulai sadar dan mencium ada gelagat yang gak baik yang dia rasakan dari sosok Anies Baswedan. Dan itu terlihat setelah dia memberikan ultimatum jika Anies bergabung dengan Prabowo Gibran, maka dipastikan Anies sudah menjadi pengkhianat. Itu kata Refly Harun. Nanti kita lihat videonya ya. Nah, ini seru teman-teman ya. Jadi memang tampaknya semakin kesini pendukung, relawan, bahkan orang-orang yang selama ini membela habis-habisan Anies Baswedan, termasuk Refly Harun yang sampai ikut demo, orasi. Yang kita tahu basic Refly itu kan dia bukan orang sembarangan, ahli hukum tata negara. Kok bisa-bisanya gitu. Dan sekarang ya saya juga mungkin berharap ya, setelah Refly ini sadar mencium gelagat yang gak baik dari Anies, saya berharap minimal Refly ini kembalilah ke setelan pabrik. Jadi memang Refly ini tampaknya menurut saya sudah mulai curiga ya sama Anies ini, karena melihat gelagat sikap Anies yang ya kita bisa lihat ya dari statementnya, daripada saat dia memuji Pak Prabowo, dan itu sangat berbanding terbalik dengan situasi di mana Anies ini sempat memberikan nilai 11/100 yang menurut saya itu gak etis. Oke guys, nanti juga kita akan melihat video dari pendukungnya Anies yang saya sih kasihan lihatnya ya. Nanti kita lihat aja sama-sama. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan video-video komentar dari netizen. Jangan lupa buat kalian untuk dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Sumpah nih kakak banget, koalisi perubahan Abah Anies bakalan bubar. MAM, PUPS, selepet. Kalian baca nih, selain Nasdem, PKB juga gabung pemerintahan Prabowo Gibran. Syukurin loh. Abah Anies kalian gak diajak. Kalian baca nih, Nasdem gabung koalisi Prabowo. Surya Paloh bilang, ini pilihan saya. Dan ini dia Uchiha Caimin, kita ingin bekerja sama. Waduh, nangis gak lo? Yang awalnya burung hantu sekarang jadi burung kuntul. Tapi dari dulu memang burung kuntul sih. Nah dulu Abah Burkun kalian pernah bilang kayak gini, apapun takdir Allah kami tetap di jalur perubahan. Sekarang coba absen dulu di jalur perubahan ini, mana orangnya? Udah capek-capek bawa agama tetap kalah. Udah nuduh curang segala macam tetap kalah. Buat anak-anak Abah gimana rasanya dihianatin sama koalisi kalian sendiri? Makanya kita tuh jangan jadi pengkhianat. Suatu saat nanti kita bakal dihianatin. Setuju. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kasihan ya pendukung 01, sudah capek-capek ngatain pendukung 02, menghina mencaci Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, sampai-sampai nih nyumpahin 5 hakim MK. Malah sekarang dapat pengkhianatan dari abahnya sendiri dengan menyebut Bapak Prabowo itu teman dalam demokrasi. Lebih parahnya lagi nih, yang sudah dapat dosa banyak dari perkataan mereka sendiri. Kasihan deh lu. Salam waras. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies.
presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1, cinta damai, ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Komentar netizen. Wah. 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 Wah semua. Wah. Oke guys, ini ada video lama namun cukup menarik untuk kita bahas. Saya sejujurnya agak geram juga lihat video ini ya. Dan akhirnya saya menemukan ada salah satu netizen yang memberikan komentar. Dan saya sependapat dengan komentar netizen tersebut untuk segera ditindaklanjuti, diproses, karena memang ini sudah di luar batas. Oke, negara kita memang negara demokrasi, negara kita memang memberikan hak kepada setiap warga untuk menyampaikan pendapat, bahkan kritik. Namun harus digarisbawahi, kritik pendapat itu tentulah berbeda dan bukan berarti menghina ataupun memprovokasi, apalagi bentuk provokasinya ini tidak ada dasar hukum, tidak ada dasar bukti yang kuat. Artinya, jika provokasi itu dilakukan terhadap seorang presiden, maka menurut saya ini adalah bentuk sebuah makar. Oke, kita lihat videonya teman-teman. Tangkap, proses, penjarakan. Kalau misalnya hakim memutuskan hukuman yang gantung jangan. Hakim putuskan, jadi gantung. Biar tahu rasa, biar nanti nggak ada presiden seperti ini lagi. Harusnya kalau udah seperti ini, polisi sudah bisa bertindak. Kelakuan Bapak ini sudah melebihi batas. Buat Bapak Listio Sigit, Anda sebagai Kapolri harusnya lebih tegas lagi menindak hal-hal seperti ini. Jangan biarkan sampah masyarakat makin berkembang di Indonesia ini. Sebab itu akan berpengaruh ke anak cucu kita nantinya. Ini harus ditindak. Kelakuan Bapak ini dan kelompoknya sudah melebihi batas. Bahkan sudah ada pengancaman, penghinaan. Ayolah buat Pak Listio yang saat ini menjabat sebagai Kapolri, tindak tegas manusia-manusia seperti ini. Manusia-manusia yang merusak demokrasi. Manusia-manusia sampah yang membuat perpecahan masyarakat Indonesia ini. Sampah-sampah masyarakat Indonesia seperti Bapak ini dan kelompoknya harus dibersihkan. Tindak tegas supaya tidak berkelanjutan. Dengan tidak menindak tegas Bapak ini, tidak melakukan hal untuk menangkap Bapak ini bisa membuat rusak generasi muda selanjutnya. Setuju saya, guys. Mereka akan mencontoh ini, bahwasanya tidak ada lagi harga diri, tidak ada lagi marwah presiden di mata masyarakat. Presiden bisa dikritik, tapi bukan untuk dihina, bukan untuk diancam. Saya mewakili masyarakat Indonesia, terlebih-lebih pendukung Pak Jokowi, menyampaikan pesan, memohon untuk Pak Listio Sigit untuk menindak tegas kelakuan Bapak ini, manusia satu ini, dan juga kelompok-kelompoknya yang telah membuat perpecahan di dalam masyarakat, yang telah melakukan provokasi, pengancaman kepada presiden. Oke. Teman-teman semuanya, saya sudah sangat sering sekali berkoordinasi, komunikasi sama sesama teman pendukung Prabowo Gibran tentang misalnya nanti keterlibatan Anies di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ternyata banyak teman-teman yang tidak setuju Anies terlibat di dalam pemerintahan Bapak Prabowo Gibran.
Itu Jelas itu. menurut mereka, dan menurut saya memang Anies dan gerombolannya itu sebisa mungkin ya jangan terlibat di dalam pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ya, sebisa mungkin jangan. Karena kenapa? Banyak sekali pendukung 02 yang sangat-sangat kecewa dengan cara-cara mereka berpolitik. Saya kira itu pesan yang dapat saya sampaikan. Setuju ya? Nah, jadi